Halo adik-adik, mari kita belajar ya gaya dan gerak. Mari ikuti video berikut. Yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dengan sudut pandang teori. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapan pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Yang kedua adalah menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, sedangkan tujuan kita di sini adalah analisis gerak pada benda, menganalisis hukum Newton terhadap gerak, menganalisis penerapan hukum Newton pada gerak makhluk hidup dan benda, dan yang terakhir adalah menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Oke, langsung saja. Gerak. Nah, apa itu gerak? Gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Nah, sedangkan gerak itu sendiri, ya berdasarkan jenisnya, dibedakan atas dua. Yang pertama itu gerak semu. Nah, apa itu gerak semu? Gerak semu adalah gerak suatu benda yang sebenarnya diam, namun oleh pengamat, benda tersebut seolah-olah bergerak. Nah, mari kita lihat video berikut. Nah, di sini yang di dalam mobil ya adalah pengamat. Nah, pengamat itu seolah-olah yang ada di dalam mobil, pohon yang ada di luar seolah-olah yang bergerak. Nah, sementara pada dasarnya atau kenyataannya adalah yang bergerak itu adalah mobilnya. Sedangkan yang kedua adalah gerak nyata. Gerak nyata adalah gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak atau posisi benda terhadap titik acuan. Nah, mari kita perhatikan video berikut. Nah, titik acuannya adalah perkotaan. Nah, mobil yang melewati jalan akan meninggalkan perkotaan. Artinya, titik acuannya kita katakan adalah kota. Maka kota titik acuan yang bergerak itu adalah mobil untuk meninggalkan kota tersebut. Sedangkan menurut bentuk lintasannya, gerak dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, gerak lurus. Apa itu gerak lurus? Gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus. Nah, contohnya di sini adalah kereta api yang sedang bergerak di atas rel. Nah, perhatikan di sana nak ya, lewat dia kereta api. Nah, dia lintasannya berupa garis lurus. Atau bisa juga kelereng yang kita jatuhkan dari bidang miring. Nah, dia nanti akan bergerak lurus, boleh. Yang berikutnya, gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang lintasannya berbentuk melingkar. Nah, contohnya di sini ini. Ada kita perhatikan video adalah biang lala. Artinya ini sering kita lihat permainan wahana di pasar malam, ya. Dia bergerak berbentuk lingkaran atau contoh lain bisa juga kipas angin, ya. Kipas angin. Nah, dia lintasannya lingkaran. Oke, yang berikutnya yang ketiga adalah gerak parabola. Gerak suatu benda yang lintasannya berbentuk setengah lingkaran. Nah, ini ada kita perhatikan video di sini ya. Nah, tendangan penalti. Nah, dia membentuk setengah lingkaran. Nah, inilah yang sering dikatakan namanya dengan gerak parabola. Oke, masuk kita yaitu jarak dan perpindahan. Nah, di sini ada ya gambar jalan. Nah, yang mana jarak? Oke, kita perhatikan jarak itu adalah gambar jalan yang berliku-liku. Jarak itu sendiri apa? Jarak adalah total panjang lintasan yang ditempuh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Perpindahan itu adalah perubahan kedudukan sebuah benda jika diukur dari titik awal sampai titik akhir sesuai dengan arahnya. Nah, jadi apa itu perbedaan jarak dan perpindahan? Jarak itu adalah panjang lintasan keseluruhan, sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan dari titik awal. Jadi apabila kita kembali ke posisi awal, berarti perpindahan kita sama dengan 0. Oke, mari kita lanjut. Di sini ada contoh soal. Satu, seorang pengendara motor mengendarai motornya ke arah timur 8 km. Setelah itu, kemudian berbelok ke arah utara sejauh 6 km. Hitunglah jarak dan perpindahan benda tersebut. Nah,
Untuk kita bisa menggambarkan daripada analisis soal ini, kita perhatikan gambar mata angin berikut ya. Nah, arah timur itu ke sebelah kiri, sedangkan utara itu nanti ke sebelah atas. Oke, sekarang kita gambarkan analisis. Saya ambil dia di sini titiknya, ya, titik O. Si pengendara motor ini akan bergerak ke arah timur sejauh 8 km. Berarti dari titik O berhenti nanti di titik B. Nah, itu adalah arah timur. Setelah itu kemudian berbelok ke arah utara. Dari P berbelok ke arah utara, berarti dia berhenti di titik Q. Tadi OP itu adalah 8 km, sedangkan PQ itu adalah 6 km. Nah, jawab ya. Ini namanya jarak OP ditambah PQ sama dengan 8 km ditambah 6 km sama dengan 14 km. Oke, sedangkan kita lihat perpindahannya versi miring daripada segitiga ya. Nah, OQ kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah PQ kuadrat. Nah, untuk menghilangkan kuadratnya kita ubah menjadi bentuk akar. Berarti OQ sama dengan akar dari OP kuadrat ditambah PQ kuadrat. Maka OQ sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. OQ sama dengan akar dari 64 tambah 36. Maka OQ sama dengan akar 100. Maka OQ sama dengan 10 km. Oke, sampai sini pertemuan kita hari ini. Selamat pagi, semoga bermanfaat.